10 desa-desa Muslim di Nusa Tenggara Timur yang mayoritas Katolik. Channel Cah Solo. Bismillah, assalamualaikum guys. Ketemu lagi dengan channel Cah Solo. Ya guys, Islam adalah agama minoritas di Provinsi Nusa Tenggara Timur, Indonesia. Pada tahun 2021, Islam dianut oleh sekitar 8,8% dari total penduduk Nusa Tenggara Timur. Namun demikian, Islam merupakan agama yang pertama kali memasuki Provinsi Nusa Tenggara Timur, yakni di abad ke-15, jauh sebelum datangnya agama Kristen dan Katolik yang dibawa oleh Portugis dan Belanda. Populasi Muslim di Provinsi NTT yang signifikan bisa ditemui di Kabupaten Flores Timur, Manggarai Barat, Kabupaten Lembata, Kabupaten Ende, Kabupaten Alor, dan Kota Kupang. Berikut ini guys beberapa desa-desa Muslim di Provinsi Nusa Tenggara Timur atau NTT. Lamakera, Flores Timur. Lamakera adalah salah satu kampung yang sangat identik dengan Islam di wilayah NTT. Dalam sejarahnya, Lamakera merupakan salah satu kerajaan Islam di gugusan Kerajaan Solor Watan Lema yang wilayahnya meliputi Lamakera Lohayong di Pulau Solor, Terong dan Lamahala di Pulau Adonara, dan Labala di Pulau Lembata, NTT. Kerajaan Lamakera aktif menyebarkan Islam di Pulau Solor dan Flores Timur dan sangat aktif melawan penjajahan. Kerajaan Islam Lamakera aktif melakukan syiar Islam melawan animisme, mendatangkan guru-guru dari Jawa dan Sulawesi sehingga tonggak keislaman bisa menancap jauh ke wilayah Flores Timur, NTT. Dari Lamakera ini Islam bisa menyebar ke Kupang, Alor, Lembata, Bajawa, Ende, Maumere, dan wilayah lainnya di NTT. Lamahala Jaya, Adonara Timur, Flores Timur. Denyut Islam sangat kuat terjaga di desa Lamahala Jaya, Flores Timur ini. Hampir 100% penduduk Lamahala Jaya adalah Muslim. Denyut Islam sangat kuat terjaga di antara penduduk Lamahala yang mayoritasnya adalah nelayan. Berbagai kegiatan ibadah rutin harian, pendidikan keislaman, hingga adat istiadat yang bernafaskan Islam menjadi warna keseharian desa yang berada di kabupaten dengan mayoritas penduduknya beragama Katolik ini. Di seluruh desa Lamahala ada 1 masjid besar dan 14 surau. Seperti halnya Lamakera, Lamahala dahulunya adalah kerajaan Islam di Flores Timur yang sangat kuat melawan imperialisme. Lamahala sendiri berkembang menjadi kerajaan Islam di Pulau Adonara Flores sejak akhir abad ke-14. Selain Lamahala, di Pulau Adonara juga terdapat 2 kerajaan Islam lainnya seperti Kerajaan Trong di sisi barat Pulau Adonara dan Kerajaan Adonara di sisi utara pulau. Desa Baranusa, Pantar Barat, Alor, NTT. Yo guys, penduduk di pesisir desa Baranusa mayoritas beragama Islam. Lahiran budaya masyarakat desa Baranusa sebagai kampung Muslim sangat erat dengan nilai-nilai Islami. Saat waktu sholat tiba misalnya, suara azan akan menggema dari masjid-masjid yang berdiri kokoh di berbagai sudut kampung Baranusa. Mayoritas penduduk Baranusa bekerja sebagai nelayan dan petani. Berbeda dengan wilayah pesisirnya yang mayoritas Muslim, di wilayah pegunungannya mayoritas beragama Kristen Protestan. Kampung Ronting, Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur, salah satu kampung Muslim di NTT. Kampung Ronting ini dikenal sebagai salah satu kampung dengan populasi Muslim terbesar di Nusa Tenggara Timur. Salah satu penandanya adalah Masjid Al-Istiqomah yang juga disebut sebagai Masjid Kubah Merah Putih. Masjid ini didirikan oleh seorang ulama bernama Guru Amazena atau Abdurrahman Sono
ulama yang pertama kali menyebarkan Islam ke Kampung Ronting. Kampung Air Mata dan Kampung Solor di Kota Kupang. Dua kampung ini adalah wilayah di Kota Kupang yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Secara harmonis mereka hidup berdampingan dengan masyarakat Kristen Kota Kupang. Sejarah terbentuknya kampung muslim di Kota Kupang ini berawal dari adanya kerajaan Islam Goa Talo di Sulawesi yang menyebarkan Islam hingga ke Flores Timur seperti Pulau Solor dan Alor. Dari Solor, Islam masuk ke wilayah Batu Besi Kota Kupang sekitar tahun 1613. Setelah itu mulai terbentuk pemukiman-pemukiman muslim masyarakat Timor seperti di Toblolong Kupang Barat, Sulamu Kupang Timur, dan Naik Liu di Anfoang Utara, juga Babau Kupang Timur. Hingga kini syiar Islam masih semarak diamalkan di wilayah Air Mata dan Kampung Solor Kota Kupang. Desa Wewit, Adonara Tengah, Flores Timur, NTT. Yuk guys, Desa Wewit adalah salah satu desa muslim di Nusa Tenggara Timur. Hampir 100% penduduk Wewit adalah muslim. Sebagian besar penduduk Desa Wewit adalah suku dari Flores Timur. Sebagian besar mereka bermata pencaharian sebagai petani seperti kopra, kemiri, jambu mete, kakao, dan lain-lain. Secara tradisional, penduduk desa ini sudah menganut Islam sejak berabad-abad yang lalu. Desa Oe-Uwe, Kecamatan Amunaban, Kabupaten Timur Tengah Selatan. Tiap Desa Oe-Uwe adalah satu-satunya desa yang mayoritas penduduknya beragama Islam di Timur Tengah Selatan. Desa berpenduduk lebih dari 1.000 jiwa ini, tingkat religiusitas mereka terlihat dengan adanya 4 masjid yang berdiri dan berfungsi tidak hanya sebagai tempat ibadah semata. Mereka juga menggunakan masjid untuk membahas segala persoalan kemasyarakatan yang biasanya dipimpin oleh kepala desanya. Penduduk desa Oe-Uwe hidup dengan sangat sederhana dan bersahaja karena keterpencilan dan keterbatasan sumber daya alam di desa ini. Kampung Bebeng, Kecamatan Alok, Kota Maumere, Kabupaten Sika, NTT. Ya guys, Kampung Bebeng adalah salah satu desa mayoritas muslim di Kota Maumere. Syiar Islam begitu semarak di Kampung Bebeng, terutama bila menjelang di bulan Ramadan. Banyak ornamen-ornamen hiasan yang cantik yang dipasang di sepanjang jalan menuju Kampung Bebeng. Tak lupa ada juga momen buka bersama, berburu takjil Ramadan di sepanjang jalan, juga ibadah tarawih dan semarak Ramadan lainnya di Kampung Bebeng yang begitu meriah. Kampung-kampung muslim di Ende, Nusa Tenggara Timur. Ya guys, kota Ende adalah salah satu kota di Nusa Tenggara Timur. Sejarahnya di kota ini pernah berdiri kerajaan Islam. Walaupun mayoritas penduduknya beragama Katolik, namun bisa ditemui banyak sekali desa-desa muslim di Ende. Misalnya desa Ndororea, desa Ngorea, desa Raporenda, Desa Rukun 5, Desa Bokasape, Desa Borokanda, Desa Onekore, Paupere, Kelimutu, dan lain-lain. Jumlah populasi minoritas muslim di Ende memang relatif signifikan. Desa-desa muslim di Kecamatan Buyasuri dan Kecamatan Omesuri di Kabupaten Lembata, Nusa Tenggara Timur. Puluhan desa di dua kecamatan ini memang mayoritas penduduknya beragama Islam. Mereka terutama berasal dari suku Flores dan suku Kedang. Mereka secara tradisional memang penganut agama Islam sejak berabad-abad yang lalu. Mayoritas penduduk di sini adalah kaum nelayan dan petani. Banyak masjid bisa ditemui di berbagai sudut wilayah ini dan juga beberapa lembaga pendidikan Islam seperti Taman Pendidikan Al-Quran, Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Sanawiyah, dan Madrasah Aliyah. Syiar Islam begitu meriah di sini.
Itu tadi guys ulasan singkat tentang 10 kampung muslim di Nusa Tenggara Timur. Thanks for watching ya guys. Alhamdulillah, terima kasih. Wassalamualaikum.